Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi saudara-saudara di mana saja berada, dan juga orang tua saya, papa dan mama yang berada di desa Kalipitu, Tobelo, Maluku Utara. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi pada renungan kita hari ini dengan judul Berjalan dalam Terang Membawa Keteguhan Hati. Berjalan dalam terang membawa keteguhan hati, dan renungan kita kemarin hampir mirip, yaitu memuji Tuhan atau pujian kepada Allah membawa keteguhan hati. Hari ini berjalan dalam terang membawa keteguhan hati dengan tanggal hari ini 12 Juli 2021. Dan ayat inti kita Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Berjalan dalam terang berarti mengambil keputusan, melatih pikiran, mengerahkan kuasa kemauan dalam suatu usaha yang tekun untuk menyatakan Kristus dalam kemanisan tabiat. Itu berarti menjauhkan segala kemurungan. Engkau tidak boleh merasa puas hanya dengan mengatakan aku adalah anak Allah. Adakah engkau memandang Yesus dan oleh memandang menjadi berubah ke dalam rupanya? Berjalan dalam terang berarti kemajuan dan perkembangan dalam pencapaian rohani. Rasul Paulus menyatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Selalu memandang kepada teladan itu, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berjalan dalam terang berarti hidup tidak bercela, berjalan hidup menurut kehendak Tuhan, hidup oleh iman, hidup oleh roh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, berjalan dalam hidup baru. Itu berarti menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Alangkah mengerikan menggelapkan jalan orang lain oleh membawa bayang-bayang dan kegelapan atas diri kita. Biarlah masing-masing orang menjaga dirinya. Janganlah membebankan pada orang lain cacat tabiatmu. Bicarakanlah hal terang, berjalanlah di dalam terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kumpulkanlah kepada jiwamu keteguhan hati yang dapat datang hanya dari terang dunia ini. Apabila terang surga bercahaya atas manusia, wajahnya akan menyatakan sukacita Tuhan. Tidak hadirnya Kristus di dalam jiwa membuat orang sedih dan berpikiran ragu-ragu. Kurangnya kehadiran Kristus membuat muka sedih, dan hidup pun penuh dengan keluhan. Bersukacita itulah justru nada utama sabda Allah bagi semua orang yang menerima Dia. Mengapa? Karena pada mereka ada terang kehidupan. Terang membawa kegirangan dan sukacita. Maka sukacita itu pun dinyatakan dalam kehidupan dan tabiat. Jadi puji Tuhan saudara, kalau kita berjalan dalam terang, apa yang dimaksud berjalan dalam terang? Berjalan dalam terang artinya bahwa segala keputusan kita, bahkan pikiran kita, bahkan kemauan kita, tindakan kita, apa saja yang kita pikirkan dan hendak kerjakan, semua harus di dalam Yesus. Apa maksud di dalam Yesus? Di dalam Yesus artinya bahwa kita selalu membandingkan, kita selalu menyelaraskan kehidupan kita dengan Yesus. Dan kalau kita selalu tinggal dalam Yesus, saudara-saudara, kita akan memiliki yang namanya keteguhan hati. Apa yang dimaksud dengan keteguhan hati? Keteguhan hati seperti kemarin, bahwa kita tidak mudah untuk kecewa, iman kita kuat, kita mampu menghadapi situasi sekarang ini, situasi pandemi. Kita tidak mudah untuk takut, ya, rasa takut, tidak mau optimis lagi untuk menjalani kehidupan kita. Jadi kita lebih teguh, iman kita lebih kuat kalau kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sekarang saudara, dengan masa pandemi ini, kita kan tahu bahwa inilah adalah merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus. Penyakit sampar yang menyerang manusia
Itulah sebabnya ketika tanda-tanda ini hendak digenapi, maka kita harus hidup setia kepada Tuhan, agar kalau Yesus datang, Maranatha, peristiwa Maranatha itu terjadi, kita boleh memperoleh janji keselamatan yang Yesus janjikan untuk kita semua. Hari ini saudara, mari berjalan dalam terang Tuhan, agar kita memiliki keteguhan hati, iman yang kuat di hadapan Tuhan. Tuhan pelihara kita sepanjang hari ini, dan doa saya bagi saudara, Tuhan berkati saudara-saudara dalam segala tugas dan tanggung jawab. Saya persilakan saudara untuk tutup dalam doa pribadi dan juga keluarga, dan sampai berjumpa pada renungan kita besok. Shalom.